eh, di antara adab daripada istinja atau qadha'il hajah, bukan istinja, qadha'il hajah, adab qadha'il hajah tidak menghadap matahari atau bulan walaupun tertutup awan. Kenapa? Karena matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau menghadap kiblat atau membelakangi haram. Tapi kalau menghadap matahari dan bulan makruh. Yang makruh menghadapnya, membelakanginya tak. So, tinggal fayukrahu dzalika bi khilafi istidbarihima idil istiqbalu afhash. Karena istiqbal menghadap qamar dan syams itu lebih teruk daripada membelakangi qamar dan syams. So, qala Ziyadi atau qala Zayyadi al-murad inda tulu'ihima wa ghurubihima idla yumkinani fi ghairihima illa innama ala qafahu. Maknanya menghadap itu ketika terbit atau ketika tenggelam, karena ketika terbit di timur tenggelam di barat. Ketika terbit Anda berak menghadap timur, ketika tenggelam Anda kencing menghadap barat. Dan kalau pasti tengah macam mana? Illa innama ala qafahu, dia tidur ala qafahu macam ini. Berak mananya? La yastaqbilu syamsa walal qamar. Ini bedakan ya. Di dalam kiblat menghadap atau membelakangi haram, di mana di tempat terbuka ketika tidak ada satir yang penghalang yang mu'tabar. Tapi di tempat yang mu'addun liqadha'il hajah, semua ini tak berlaku. Di dalam tandas-tandas yang ada sekarang semua ini tak berlaku. Adapun syams wal qamar, matahari dan bulan, yang makruh hanya menghadap, membelakangi tak makruh. Tapi di di kiblah bukan makruh, haram. So, bedakan antara kiblat dan matahari dan bulan. Wala yarfa'u sawbuhu hatta yadnuwa minal ard. Hal ini ada. Kalau Anda nak berak, jangan langsung nak berak ini langsung buka-buka macam ini saja. Jangan. Belum apa-apa sudah buka semua tak. Jadi sikit. Agar tidak auratnya tidak. Jadi ketika Anda berak pun tidak ada yang terbuka. Kalau orang sekarang kan buka macam ini, berak semua kan. Tak macam itu tak sunnah, itu tak sunnah. Syai'an fa syai'an hatta yadnuwa minal ard, sampai dia itu mendekat ke tanah. Wala yabula fi makanin shalab, hendaknya dia itu tidak berak atau kencing, terutama kencing di tempat yang keras. Kenapa? Karena boleh terpercik. Kalau tempatnya itu keras, kena lembutkan sedikit agar tidak terpercik. Sufri alla yatarasyas wa min thamma law daqqahu binahwi hajarin aw ja'ala fawqahu turaban zalatil karahah. Maka dari itu kalau tempatnya itu didaqqah, dilembutkan sedikit, atau diletak di atasnya itu debu, maka tidak menjadi makruh. Wala yandura ila samai, ketika berak tidak tengok ke. Ada orang sekarang WhatsApp, halo ya, tak boleh, tak serono. Tidak bagus buat macam itu. Wala ila farjihi, tengok zakarnya, atau tengok kencingnya, atau tengok tahinya. Tak boleh dibilang tengok hal-hal semacam itu yuritul lama, boleh buat jadi buta. Mungkin bukan buta secara pure, tapi penglihatannya lemah. Oh, berarti Habib Ali ini sering tengok zakarnya. Kenapa? Karena pakai macam mana orang kalau udah sudon sama saya semua dikait-kaitkan semua. Wala ila farjihi wala ila ma yakhruju minhu, dan dia disunahkan untuk tidak tengok ke atas. Terus tengok kemana Habib? Depan.
cepat-cepat, setelah selesai langsung cepat. Imam Ghazali dahulu itu tidak makan banyak agar tidak ketandas sering-sering. Kenapa? Agar namanya juga tandas, tempatnya setan. Kenapa Anda tidak sering-sering ketandas? Dan juga tidak tengok ke farjinya, ke kemaluannya, juga tidak tengok ke tainya. Wala ya'bas. Ya'bas ini berbuat yang tak ada guna. Tak ada berbuat ketika ini buat macam ini. Ininya dibuat macam ini, di apa? Zakarnya dipegang-pegang, nanti bermain-main. Sudah. Anda nak apa di kamar mandi? Nak berak. Sudah, nak berak, tengok depan, selesai, keluar. Kenapa Anda nak melukis, main Excel, Word, pasang status, sedang berak? Atau nak selfie, berak. Dunia orang-orang. Wa an yusbila saubahu qabla intisabihi. Yusbil ketika nak berdiri, sudah berak selesai, jangan langsung berdiri. Bajunya ini diisbalkan dulu, dilabuhkan. Dibilang kalau Anda nak duduk kan diangkat. Lawannya angkat tuh isbal. Jadi kalau sudah selesai, jangan langsung berdiri, karena ininya dilabuhkan ulang balik baru bangun, macam itu. Wa an yusbila thawbahu qablan tisabihi wa yahrumul baulu fil masjid walau fi ina'in. Haram untuk kencing di masjid walaupun di botol minuman. Apa itu namanya? Botol air mineral. Botol air mineral. Saya tak di masjid, Habib. Saya di pojok masjid, saya di air mineral. Astagfirullahaladzim. Jangan, haram. Kenapa? Ini masjid, tak pantas untuk kencing walaupun Anda di bekas kencingnya itu. Tapi kalau nak hijamah di masjid tak apa-apa. Apa itu? Angin. Tapi dia tak ada unsur macam takut darahan najis kan? Memang darah itu najis, tapi najisnya darah tak macam najisnya kencing. Najisnya darah lebih ringan daripada najisnya kencing. Karena itu ada beberapa case darah itu banyak pun dimaafkan, tapi tak ada case kencing itu sikit wala banyak dimaafkan. Darah dengan darah haid pun beza tak? Apa? Kekuatan dia. Darah biasa dengan darah haid pun? Tak, darah haid pun ada beberapa case dimaafkan, Sof. Ada beberapa case dimaafkan. Saya nak cakap bahwasanya darah itu dia lebih ringan daripada kencing. Karena di banyak case darah itu walaupun banyak dimaafkan. Berbeza dengan kencing. Kencing itu berapa sikit itu dia. So, sikit pun tak dimaafkan. Karena itu ketika dia teruk, kita tak boleh kencing di masjid. Tapi nak hijamah, bekam atau apa di masjid boleh. So, bezakan antara darah dan kencing. Tengok. Bikhilafi nahwil fasad li annahu akhaf walidha ufiya an nahwi dam lal baul. Ufiya an nahwi dam lal baul. Wa alal qabr, dan juga diharamkan kencing di atas kubur. Macam mana? Kubur itu rumah Anda. Anda kalau sudah mati, kubur itu rumah Anda. Kalau ada orang kencing di rumah Anda marah tak? Ini kubur dikencingi pula. Apalagi di beberapa kuburan itu dia bukan kuburan pure, tapi apa ya? Di Malaysia tak ada, di Hadramut itu banyak. Bukan. Jadi satu kuburan itu buat 5 orang, 6 orang. Jadi ini dikubur, dikubur, sudah menjadi menjadi tanah, digali lagi, letak B menjadi tanah, gali lagi, letak C. Macam itu di Hadramut itu, di Zambal itu katanya satu kuburan boleh menjadi 5 atau 6 orang. Sekarang tanahnya ini adalah bagian dari manusia. Anda nak kencingi, dia akan marah. Kalau wa yukrahu indal qabril muhtaram, kalau dia itu qabr al muhtaram, qabrnya orang-orang muslim. Wa tashtaddu inda qabri solehin, dan haramnya lebih besar kalau itu bukan
bukan makam biasa, makamnya orang-orang soleh, makamnya tuk guru, makamnya wali, makamnya ini ada kencingi, haramnya lebih tinggi. Wa qurba jidari masjidin, bukan masjidnya tapi di dekat dinding masjid, di dekat dinding masjid. Haram ya. Haram. Wa baina bayadin taqallala bainal mazari, dan tanah lapang yang terselip antara sawah. Jadi sawah di tengah-tengahnya ada tanah lapang, dimakruhkan untuk di sini. Atau di tengah-tengah sawah atau kebun ada sedikit tanah lapang. Makruh di situ kan tempatnya jin ini. Ma'wal jin. Wa qa'iman, dimakruhkan untuk apa namanya? Kencing berdiri, apalagi berak berdiri. Illa liudrin, kecuali karena uzur, mungkin karena tak dapat apa. Subhanallah, uzur banyak. Wa yukrahu indal qabr wa qa'iman illa liudrin wa fi mutahaddatsin nas, dan makruh Anda itu berak atau kencing di tempat orang-orang itu berkumpul untuk berborak. Tadi itu akan menjadikan Anda ini dilaknat. Wa fi mutahaddatsin nas. Wadah, di tempat orang-orang borak. Banyak kalau di sini kita tengok orang-orang borak itu banyak sekali di sini. Di tempatnya orang-orang sini nih, dekatnya apa? Jembatan itu kalau malam tempatnya orang borak. Kedai kopi. Hah? Kedai kopi ya. Kedai kopi, Anda berak di situ. Sudah, keluarga Anda semua dilaknat. Padahal yang berak cuma Anda saja. Ada itu saya tengok, ada kawan saya, dia tak pandai, akhirnya apa namanya, dia exam, terus dia tak boleh jawab. Pensyarahnya panggil dia, ini kan soal mudah, kenapa Anda tak boleh jawab? Anda ini bodoh kah? Bukan hanya saya, mak saya pun sama. Pensyarahnya ketawa saja. Tak cukup Anda membodohkan diri Anda, mak ayah Anda pun juga Anda bodohkan pula. Saya tertawa itu. Ada saja orang-orang. Fa'idha atosa hamidallaha biqalbihi. Kalau dia itu bersin tengah-tengah berak, hajim. Loh, Anda kan di dalam tandas, tak boleh cakap alhamdulillah, itu kan zikir Allah. Lafaz Allah tidak boleh dianukan di tandas. Kalau Anda bersin, kena berzikir di hati, kena berzikir di hamidallaha biqalbihi. Oke, faslun, kita baca ini. Faslun. Wa yajibul istinja'u min kulli rabbin kharijin min ahadis sabilain. Faslun, dan diwajibkan untuk beristinja. Istinja itu wajib setelah kita selesai qadha'ul hajah. Setelah kita selesai qadha'ul hajah, maka kita akan mulai ke istinja. Istinja adalah membersihkan najis yang kita keluarkan dari apa namanya? Dari zakar dan apa ini namanya? Kubul dan dubur kita. Dan membersihkan kubul dan dubur itu tidak harus wajib, tidak. Kadangkala Anda ini mengeluarkan dari kubul dan dubur ini sesuatu yang kering. Istinja hanya wajib di dalam satu case saja. Yang keluar itu najis dan najisnya itu lembab. Itu baru wajib. Kalau najisnya tak lembab, tidak wajib, sunnah saja. Apalagi kalau bukan najis macam peluh atau keringat, membersihkan kubul atau dubur daripada keringat, hukumnya bukan wajib tapi mubah. Oh, saya nak istinja Habib dari apa? Dari kentut. Dari kentut nak istinja, hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena itu bisa membuat Anda ini was-was. Membazir air, was-was. Alhamdulillah di Malaysia ini tak ada case air, tak ada. Air Masya Allah di Selangor ini air free, air tak bayar. Anda kalau tengok di Jordan tempat saya belajar dahulu, naudzubillah, airnya susah.
Hadramut air susah. Kalau nak cuci pun kena hari-hari tertentu, tidak boleh cuci sembarang hari. Wajibul istinja min kulli rotbin. Min kulli rotbin, harus najisnya yang keluar daripada kubur dan dubur itu harus rotab, dia harus lembab, bukan kering. Mulawih, kotor. Min ahadis sabilain walau nadiron. Bil ma'i au bil hajar. Harus istinjanya itu kalau tidak dengan air ya dengan batu. So batu ini bukan batu, hati-hati. Para fuqaha ini cakap al-hajar batu. Dia bukan batu, akan tetapi semua benda yang mempunyai sifat batu. Semua benda yang mempunyai sifat batu. Macam mana sifat batu? Dia keras, dia kasar, dan dia boleh untuk mengambil najis. Walaupun bukan batu. Macam apa Habib? Kain. Sekarang tisu. Loh, tisu kan bukan batu kan? Otak Habib, ya sudah. Nanti ada orang, saya minta batu beri tisu. Marah tak dia? Saya cakap batu bukan tisu. Au jamidin tahirin qali'in ghairil muhtaram. Begitu pula selain batu atau yang dengan sifat batu. Apa itu? Anda istinja dengan sesuatu yang jamid, solid, tohir, suci. Kolek ini dia bisa untuk mengambil najis, bukan macam kaca. Kaca ini dia solid, dia suci. Tapi kalau untuk najis dia tak boleh. Apa namanya itu? Kalau Melayu cakapnya? Kesat. Dia tak kesat. Licin. Dia licin. Dia licin. Ada orang istinja dari dinding, setelah kencing bakarnya di dinding. Qali'in ghairal muhtaram. Dia tidak terhormat, berbeza dengan ada kitab Anda nak istinja dengan kitab haram, dan istinjanya tak sah. Begitu pula muhtaram, makanan-makanan, saya nak istinja dengan roti haram. Kenapa? Karena roti itu muhtaram. Karena roti itu adalah makanan Anda. Berbeza kalau dia itu makanan hewan, tak apa-apa. Macam apa itu namanya? Daun. Saya nak istinja dengan daun. Setelah itu daunnya diberi ke kambing, tak apa-apa. Karena dia bukan makanan manusia. Atau dia makanan jin, tak boleh pula. Apa itu makanan jin? Tulang. Saya tengok tulang, ada kan tulang sapi besar itu. Gearbox, tahu gearbox? Hah? Ada kan saya sering sup gearbox. Tulangnya segini. Ada tak istinja dengan tulang itu? Haram. Walaupun dia solid, suci, kolek, tapi dia muhtaram. Macam mana kita tak makan, Habib? Yang makan bukan Anda tapi jin. Selama dia itu makanan jin atau makanan manusia atau hal-hal yang dihormati di dalam syariat, dia dikatakan muhtaram. Kalau kita memakai hal itu untuk istinja, maka istinja kita tak sah dan kita mendapatkan sesuatu yang haram. Wadah? Wa yusannul jam'u bainahuma, dan disunahkan untuk menggabung bainahuma antara keduanya. Keduanya itu apa? Air dan batu. Jadi tidak disunahkan hanya batu saja, hanya air saja. Anda punya pilihan. Anda boleh istinja dengan air saja, Anda boleh istinja dengan batu saja, walaupun air ada, Anda terserah. Tapi sunnahnya Anda pakai air dan pakai batu. Pakai batu. Walau bijamidin mutanajisin duna salati masahat. Kalau Anda nak menggabung antara batu dan air, batunya itu tidak harus memenuhi syarat batu. Sesuatu yang najis boleh Anda gabung. Karena saya akan memakai tisu yang najis, Habib. Tak apa-apa. Cepat dah itu. Karena setelah itu Anda pakai
air. Tapi kalau hanya tisu saja tak boleh. Anda kena pakai tisu yang suci. Wadah? Walaupun kurang daripada 3 usapan, tak apa-apa. Karena setelahnya Anda memakai air. Karena air akan menghilangkan najis. Karena Anda memakai tisu dahulu itu untuk mentakhfif, untuk mengurangi najasa dahulu, agar ketika Anda memakai air tidak terpercik, dan itu cukup walaupun dengan sesuatu yang najis. Fa inik tasara ala ahadihima fal ma'u afdol. Kalau dia itu hanya iktasor ala ahadihima, salah satu, saya nak pakai salah satu, ya air ya batu. Mana yang lebih afdol Habib? Air. Kenapa? Karena air menghilangkan najis dan bekasnya. Tapi batu ataupun tisu hanya menghilangkan najis tapi tidak menghilangkan bekasnya. Asarnya masih ada. Wa syartul hajari an la yajifan najis, dan disyaratkan ketika Anda istinja dengan batu disyaratkan beberapa hal. Yang pertama, Anda harus memakai batu ataupun tisu itu sebelum najisnya kering. Kalau sudah kering, percuma kan? Bagaimana Anda nak memakai batu ataupun tisu? Kalau sudah najisnya sudah kering, Anda kena memakai air. Wa an la yantakil, wa an la yantakil, ay yantakil, yang takil dari tempat di mana dia. So, tengok, ini kan dakar, ini dakar, maaf, ini tempat keluar. Anda kencing, dia akan berhenti di sini, berhenti di sini. Ini sofhah dan hasyafah. Airnya tetesan terakhir akan berhenti di sini. Contoh saja, setelah berhenti di sini, tidak boleh untuk bergerak lagi, berhenti di sini, sudah tak boleh. Ketika dia bergerak untuk kedua kalinya, setelah dia di tempat pemberhentiannya, setelah kencing, dia berhenti, kemudian dia bergerak lagi, maka sudah tidak boleh menggunakan tisu. Anda kena menggunakan air. Atau ini nanti menetes di sini, menetes di dalam, di paha atau di mana. Ini menggunakan air, ini menggunakan tisu pun boleh. So, tapi kalau dia sudah berhenti di sini, terus bergerak lagi ke sini, sudah kena air, sudah tidak boleh kena tisu lagi. Wa an la yantakil wala yatra alaihi najisun akhar. Tidak ada najisnya itu, tidak yatro itu apa, yatro itu tidak ada najis lain yang menempel di situ. Sudah ada kencing ya kencing, ada najis lain sudah kencing, ada darah pula, tak boleh. Ketika itu najis sudah, kencing sudah bercampur dengan darah, tidak boleh dengan tisu, kena dengan air, kena dengan air. Wa an la yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu. Tempat pemberhentian terakhirnya itu sini, dia kencing, tempat berhenti terakhirnya tidak boleh melebihi hasyafahnya. Tapi kalau berhenti di sini, dia tidak boleh bergerak lagi, walaupun masih di dalam hasyafah. Suftengah. Wadah Ustaz Fatih. Itu namanya yang takil. Bezakan antara an la yujawiza sofhah wa an la yang takil. Itu sedikit detail. Anda tak akan paham kecuali saya jelaskan macam ini. Wadah. An la yang takil tidak berpindah dari tempat terakhir dia berhenti, walaupun berpindahnya masih di dalam hasyafah. Wa an la yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu, maknanya tempat berhentinya tidak melebihi daripada sofhah dan hasyafah. Nanti saya ditegur Habib melukis dakar di sini. Kalau macam untuk perempuan macam mana kes ni? Syaratnya sama, cuma sofhah dan hasyafahnya itu berbeza menjadi mulut, bibir apa? Bibir kemaluan.
bibir kemaluan. Jangan diteruskan lagi, kasihan Fateh. Kasihan Fateh. Wala yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu wala yusibahu maun. Dia tidak terpercik air. Dia tidak terpercik air. Kalau dia terpercik air, sudah tidak boleh kena apa namanya? Tisu lagi. Dia harus menggunakan air. Wa yakuna bisalasi masahat. Dia kena 3 usapan minimal. Oh, tak ya 3 Habib, 1 saja sudah cukup, tak boleh. Walaupun 1 cukup, Anda kena 3 usapan. Habib, 3 usapan tak cukup, kena 4. Sudah 4 cukup, disunahkan tambah 1 lagi, 5. Karena witir itu sunnah. Membersihkan wajib. Dan witir sunnah. Dibilang al-inqa wajibun wal itaru sunnah. Fa in lam yangqa wajabal inqa wa sunnal itar. 3 tak cukup, kena tambah. 4 tak cukup Habib, 5 tak cukup Habib, 6 tak cukup, kena 6 kali sampai bersih. Tapi kalau 1 saja sudah bersih, kena tambah 2 wujuban, bukan sunnah, kena wujuban. Wasti'abul mahalibil hajar, kena Anda membersihkan semua tempat yang terkena najis itu dengan tisu atau dengan batu, bukan hanya tempat-tempat tertentu saja, tapi semua tempat yang terkena najis. Wal istinja'u bil yasar. Anda kalau istinja pegang dengan tangan kanan, istinja dengan tangan kiri. Wal i'timadu alal wusta fid dubur. Kalau nak cebok pakai tangan ini. Kiri. Apa ini loh? Jari tengah. Jari tengah. Tangan kiri dan jari tengah. Wal i'timad alal wusta fid dubur. Ini stanja bil ma. Kalau dia itu istinja dengan air. Kalau dengan batu, tak mungkin dengan macam mana Anda nak pegang batu dengan jari tengah, ya dengan macam ini Anda pegang. Wa taqdimul ma'i lil kubul. Oh, Anda berak dan kencing. Bersihkan berak dulu atau kencing dulu? Kencing dulu bersihkan baru berak. Macam mana? Islam hatta berak pun diajari oleh Islam. Ini agama yang tertib sekali. Tengok. Ini Anda baca di Muqaddimah Hadromiyah, macam mana Anda baca di kitab yang lebih yang tinggi lagi, lebih detail lagi. Wa taqdimul ma'i lil kubul wa taqdimuhu alal wudu. Dan sunnah Anda itu mendahulukan, kalau Anda memakai air, dahulukan kubul. Kalau apa namanya, batu, dahulukan dubur. Musuh tengok. Itlau qaddamat dubura khusya audun najasati ilaihi. Kalau dia kalau Anda istinja dengan air, kalau Anda mengedepankan dubur dahulu, mendahulukan dubur dahulu, nanti ketika Anda membersihkan kubul, najasahnya akan kembali ke dubur lagi. Tapi kalau Anda menggunakan tisu, disunnahkan Anda mendahulukan dubur. Disunnahkan Anda mendahulukan dubur. Kenapa? Karena dubur itu najisnya lebih cepat kering daripada kubul. Dan kalau kering sudah tidak boleh menggunakan tisu lagi. Bal katsiran ma yajufu qoblal istinja. Dan banyak sekali dubur itu najisnya akan kering sebelum istinja. Karena itu cepat-cepat dibersihkan kalau Anda menggunakan batu atau tisu. Dan disunahkan untuk mendahulukan istinja daripada wudu. Loh, macam mana Habib? Istinja itu kan membatalkan wudu. Betul kah Ustaz? Apakah istinja membatalkan wudu? Tidak. Tidak, iya apa tidak? Yang benar. Kenapa tidak? Istinja, Suf. Yang membatalkan wudu itu memegang tempatnya. Kencing membatalkan wudu, memegang kubul membatalkan wudu, istinja tidak membatalkan. Macam mana? Anda kan kalau istinja kan memegang siapa? Mungkin Anda istinja pakai glove. Betul apa tidak? Pakai glove, Anda bersihkan, selesaikan masalah. Tidak harus memegang. Karena itu disunahkan saja. Kenapa disunahkan? Karena
ada possibility Anda itu ketika istinja memegang kubul ataupun bubur. Akhirnya Anda wudhu, Anda istinja, Anda pegang kubul, Anda wudhu lagi. Lebih baik istinja dulu, selesaikan semua baru wudhu. Wa dalku yadihi bil ardi. So ketika istinja dalku yadihi bil ardi. Summa yaghsiluha ba'dahu, setelah bil ard di cuci, wa nadhu farjihi wa izarihi. Setelah selesai semua, so ini penting. Ambil air sedikit. Farjinya itu kemaluannya dan sarungnya dipercikkan air. Kenapa? Agar tidak was-was. Ini basah-basah apa ya? Otak ini adalah percikan air. Kenapa? Kalau tidak macam itu, Anda boleh was-was kan? Karena ada banyak orang itu nak merasa setelah istinja keluar lagi. Percikkan air, was-was itu akan hilang. Wah, ini penting sekali. Wa an yaqula ba'dahu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farjiya minal fawahis. Ini adalah doa setelah istinja. Kalau doa setelah berak dan kencing kan alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afa. Ada nak tanya? Isti'abu tuh Isti'abul mahal itu maknanya tempatnya najis mana, Anda kena bersihkan semua. Jangan sebagian saja. Jangan sebagian saja, kena semua. Ini syarat, termasuk syaratnya hajar. Termasuk syarat istiqmal hajar. Apalagi? Sudah tidak ada? Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.